Semuanya ada 11 cabang. Oh, 11 cabang. Iya. Dari 2015 itu. Iya. Itu mulai Di Calong Catur itu ada 5, kemudian di Kalasan itu ada 4, di Ngemplak 1, terus di kantin UGM 1. Jadi ayam mentah itu kemudian kita potong-potong lah gitu. Setelah itu kita marinasi. Setelah marinasi kita masukin freezer. marinasi itu kan pakai bumbunya Yang tadi tuh yang saya rempah-rempah, garam, mecin. Selamat pagi Pak, Oke. dengan Pak siapa? Dengan Iqbal. Pak Iqbal. Jualan apa ya? Ini fried chicken dan tahu crispy. Fried chicken dan tahu crispy. Ini jualan udah berapa lama ya? 2015 mulainya. 2015. Iya. Udah di sini. Di sini. Ini udah di cabang sini atau ada cabang yang lain? Atau Semuanya ada 11 cabang. oh 11 cabang. Iya. Dari 2015 itu. Iya. Itu mulainya dari satu apa langsung banyak? Oh, satu-satu. Satu-satu dari 2015 sampai sekarang Iya. sudah 11 cabang. Iya. Kalau boleh tahu di mana aja gitu? Di Calong Catur itu ada 5, kemudian di Kalasan itu ada 4, di Ngemplak 1, terus di kantin UGM 1, di Jalan Banteng Banteng sini. 1. Ini Bapak pemiliknya langsung ya? Iya. Nah itu kok dulu sebelum kerja apa bikin seperti ini dulu pernah kerja apa kalau kita Dulu macam-macam. Buka warmindo pernah, angkringan pernah, jualan gorengan ya pernah. Hampir semua jualan saya pernah lakukan. aslinya mana? Jawa Barat, Jawa Barat. Kuningan. Nah ini dari sekian banyak kan punya pengalaman banyak nih. Iya. Kok tiba-tiba langsung beralih ke jualan ini kenapa Pak? Karena waktu itu apa ya? Sudah mencoba beberapa kali usaha gagal, kemudian modal tinggal sedikit, kan bingung usaha apa gitu. Akhirnya keliling-keliling lah cari inspirasi untuk jualan. Ketemulah saya lihat orang jualan seperti ini rame. Saya langsung tertarik. Kemudian langsung cari ilmu tentang jualan seperti ini. Jadi waktu itu terinspirasi orang jualan pinggir jalan. Kemudian saya buka YouTube gimana caranya bikin fried chicken tahu. Oh, jadi belajarnya dari YouTube. Otodidak. Benar-benar fresh dari nol ya. Iya, dari nol. Saya nggak ngerti apa-apa tentang penggorengan. Nah Pak ini biasanya itu untuk satu hari itu habis berapa kilo ayam? Rata-rata 80 kilo sampai 1 kintal. Satu Oh, semua outlet. 80 kilo. Kalau satu ini berapa? Macam-macam ya, Mas. Jadi ada yang di sini rata-rata 30 kilo, 30 kilo. 20 30, yang lain juga ya semua di total tuh kurang lebih 80 sampai 1 kintal. Sampai 1 kilo. Uh, Ini kan tulisannya itu ada spesial chicken geprek ya. iya. Itu kan biasanya kadang yang jualan seperti ini kan nggak ada. Kok membuat seperti itu kenapa? Untuk tambah variasi aja sih, biar tidak monoton. Oh iya. Tapi saya lihat ada tahunya juga itu. Iya. Itu tahunya habis laris mana Pak, ayam sama tahunya untuk seharian? Kalau tahu itu cuman pelengkap sih, Mas. Sebenarnya intinya itu ya. Intinya ayam. Nah, ini Pak, untuk dengan misal ini kalau boleh tahu cara buatnya itu seperti apa? Yang umum aja. Kalau cara buatnya ya hampir sama dengan fried chicken yang lain sih. Kalau dijelasin kan juga mungkin perlu praktek ya. Itu hampir sama dengan yang di YouTube itu. Bumbunya kalau boleh tahu apa ya? Bumbunya ya ada rempah-rempah, kemudian mecin, garam, sodium, stepe, banyak lah. Ini kan Bapak bisa sampai 11 cabang. Yang membedakan Bapak kan pasti, oh ini ayamku itu lebih enak. Nah, yang membedakan seperti itu tuh apa?
eh, apa ya? Saya juga bingung ngejelasin. Kalau semua fried chicken itu rata-rata rasanya hampir sama sih. Kalau saya pribadi loh menilai. Cuman kan konsumen yang bisa apa namanya memberikan semacam perbedaan tuh, kok di sini rasanya gini, di sana rasanya seperti itu kan konsumen. Kalau saya yo hampir semuanya sama sih. Kalau ini Pak, mohon maaf ini mungkin agak tegas sedikit ya. Iya. Untuk prosesnya, jadi untuk dari ayam mentah itu diapain? Jadi ayam mentah itu kemudian kita potong-potong lah gitu. Setelah itu kita marinasi. Setelah marinasi kita masukin freezer. Tujuannya apa itu Pak? Supaya bumbunya itu meresap. Oh gitu. Freezer ya? Freezer. Terus Setelah itu dikeluarkan kemudian digoreng. gorengnya itu saya lihat ada tepung kering itu. Ya itu tepung kering. Jadi setelah itu marinasinya itu ada direndam bumbu gitu ya? Iya. Berair gitu berarti. Berair sedikit sih. Terus ini apa fungsinya apa tepung keringnya itu buat apa? Itu untuk mencampur ayam. Jadi kan ayam tepung namanya. Terus. Nah untuk jadi mekar seperti itu ada pengembangnya nggak? Nggak ada. Jadi benar-benar murni ya? Nggak ada, murni. Nah itu untuk marinasinya itu berapa lama Pak biasanya? Kalau biasanya saya marinasi itu jam 1 siang. Setelah itu saya masukkan freezer. Kemudian dikeluarkan itu subuh. Hari berikutnya. Berarti berapa jam? Ya 12 jam lebih. 12 jam. Itu untuk seluruh keseluruhan yang sampai 1 kental itu. Iya. Seluruh outlet ya. Iya. Kalau boleh tahu ini untuk keperluan satu outlet ini butuh bahan berapa kilo aja Pak untuk satu ini? Kayak tepung berapa untuk satu outlet ya? Satu outlet itu variatif sih Mas. Misalkan yang Rata-rata. satu outlet habis ayamnya 10 kilo, tepungnya kemungkinan 10 kilo. Perbandingannya seperti itu, iya. Satu-satu ya. Perbandingan. Oke. Nah itu kalau ini biasanya 10 kilo sehari. Ini 20 sampai 30 kilo ayam. Satu cabang. Oh, Itu mesti habis Pak. habis. Buka jam berapa tuh? Dari jam berapa sampai jam Ini berapa? jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Panjang berarti. Panjang. Di Untuk sini semua cabang ya. enggak, yang di sini kan 3 shift. Oh 3 shift. Sementara yang lain cuma 1 shift. Yang lain itu cuma dari jam habis subuh sampai jam 4 sore rata-rata. Nah, ini untuk modal awal sehari itu berapa Pak? Modal awal ketika buka usaha apa modal Nah, berjalan? Sekarang. Modal awal ya. Kalau misal hari ini kan buka, untuk modal awalnya kayak ayam berapa untuk satu outlet Itu 1 juta. modal harian. 1 juta bisa. Nah untuk kalau habis bisa nyampe berapa itu Pak? Habis apanya? Habis ini dagangannya, omsetnya. Omsetnya? Sebutin ya. Ya, kalau boleh. Kalau di sini itu rata-rata 2 juta sampai 3 juta sehari. Oke. Dari modal 1 juta tadi ya. Iya. Kalau boleh tahu omset yang paling banyak dengan selama dari 2015 sampai sekarang itu kan pasti ada naik turun ya pasti. Iya. Nah itu paling banyak berapa Pak? Paling banyak satu outlet Satu outlet itu 4 juta. paling banyak 4 juta sehari. Ya, kalau paling kecil? Paling kecil di sini itu awal-awal paling ya 100 200 ribu 200 ribu. pas awal merintis. Ya. Ini yang paling laris ini ayamnya nggih. Ayamnya. Oh ya, itu untuk minyak Pak. Itu untuk minyak itu kan habis berapa liter? Sehari di sini itu sekitar 25 liter. 25 liter itu diganti tiap hari atau gimana? Atau Jadi nambah-nambah? ditambah-tambah terus. Kalau ganti semuanya itu per hari per berapa hari? Itu kalau ganti itu jarang sih karena kan apa namanya nggak seperti goreng lele atau goreng ikan gitu ya. Goreng ayam. Jadi ketika digoreng kan berkurang tambahin yang baru, tambahin yang baru.
Nah untuk goreng kayak gitu tuh berapa lama Pak? Berapa menit? Rata-rata 13 menit 13 menit udah matang ya? udah matang. Oh ya, modal keseluruhan untuk jenengan buka pertama kali itu berapa? Kayak semuanya alat-alat 10 juta bisa. 10 juta. Itu udah balik modal pasti. Ya tergantung mas, kalau rame cepet, kalau sepi ya mungkin butuh waktu. Itu jenengan dari 10 juta itu balik modal berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Berarti rata-rata segitu 3 bulan, Iya. 4 bulan gitu. Oh ya, kendala Pak. Kendala selama jenengan jualan itu Kan- selama dari dulu sampai sekarang selama Kendalanya itu ada beberapa sih. Nah, ulang lagi Pak. Ya. Untuk kendalanya apa Pak? Kelangkaan bahan baku seperti kemarin minyak goreng itu kan susah dapatnya. Kalaupun dapat harganya kan sangat mahal. Di situ sih kendalanya. Kalau untuk cuaca gitu gimana Pak? Cuaca ya berpengaruh juga, terutama kalau hujan itu. Lebih banyak pas panas ini atau hujan kalau Ya panas, kalau hujan kan siapa yang mau keluar? Oke Pak, oh iya saya lupa. Untuk harganya per item itu berapa Pak? Itu kan ada beberapa macam. Dada, paha atas itu 7.000. Yang tahu 2.000 dapat 3. Paha atas 7.000. Ah, Itu kan ada kayak paha bawah juga tuh. iya, Itu berapa? sama. Sama 7.000 juga. Oke. Jelas. Tahunnya beda. Oke, Pak ini Pak, jenengan kan sudah buka dari tahun 2015. Iya. Bahkan ini sudah punya berapa karyawan waktu itu? Sekarang 13. 13. Ya. Dan ini ya, kalau saya boleh minta saran dari jenengan, tipsnya jenengan bisa dari 0 sampai punya cabang 11 gitu, punya 13 karyawan. Nah itu tipsnya apa? Bisa laris terus. Tipsnya itu konsisten. Konsisten dalam hal apa? Buka, Nah, kemudian disiplin. nah, Disiplin itu jangan sampai kita menunda-nunda untuk bergerak lah gitu. Jadi itu sih utamanya. Kalau masalah rasa itu bisa diperbaiki sambil berjalan. Karena saya juga kan otodidak. Yang penting disiplin itu sama konsisten. Nah, dari jenengan punya pengalaman seperti ini, kan ini nanti bakalan dilihat orang banyak videonya. Iya. Pak Iqbal punya saran nggak buat teman-teman yang di luar sana yang biar menginspirasi semuanya itu untuk memulai usaha awalnya itu harus seperti apa Pak? Awalnya harus mulai dari mana? Kalau awalnya itu kan memang waktu itu saya karena kepepet juga gitu ya, langsung memberanikan diri buka ini tanpa ilmu gitu. Yang penting nekat, kemudian mental itu yang utama. Sambil berjalan kita cari-cari ilmu lagi untuk memperbaiki rasa, tampilan, kemudian kekurangan-kekurangan kita yang ketika kita buka di awal itu langsung kita perbaiki. Sarannya itu bagi yang sudah memulai dan ingin berkembang, itu kuncinya adalah konsisten gitu ya. Ketika dirasa satu outlet atau baru mulai usaha kemudian hasilnya sudah cukup untuk makan gitu, segera cari karyawan gitu. Karena kendala kita itu kan ya, ini kita pernah berbincang dengan seprofesi ya teman-teman, itu kendalanya itu mereka malas untuk mencari karyawan, malas ribet. Justru tantangannya di situ. Ketika kita melawan tantangan itu, maka insya Allah akan sangat mudah sekali untuk mengembangkan itu loh. Jadi buka satu itu, untuk buka 2 outlet itu sangat susah, berat.
Tapi ketika outlet yang kedua ini sudah bisa berdiri, maka outlet ketiga, outlet keempat, outlet kelima itu akan sangat mudah tuh. Karena polanya sudah ada. Jadi kalau sudah satu outlet kemudian ingin berkembang, segera cari karyawan. Kemudian setelah itu ya usahanya bisa dikembangkan.